di studio. Uh, saya ya tadi sudah sempat disinggung, dijelaskan oleh Mbak Susto bahwa roh unclean spirit atau roh tidak bisa masuk ke dalam benda mati. Ya itu akan saya jabarkan, coba saya jelaskan lagi ya. Memang jadi pertanyaan saya yang dijelaskan oleh Daniel Mananta, Pendeta Esra Soru, atau si anggur merah itu yang mabuk, anggur merah cap orang tua, saya rasa dia mabuk ya itu ya. Jadi kalau itu patung itu atau salib itu, kalau unclean spirit itu dia ada di sekeliling atau di sekitar patung itu atau di salib itu, di belakang, di depan atau sekitarnya, sekelilingnya, apa merasuki ke dalam patung itu pertanyaan saya. Kalau memang dia ada sekitar di sekeliling patung itu, berarti ya memang kita percaya bahwa setan itu ada di sekitar kita, di sekeliling kita, nggak usah di patung, di mana-mana juga bisa ada. Terus pertanyaan saya, kalau memang unclean spirit atau setan itu bisa memasuki ke benda mati, ke patung itu, coba tolong Daniel Mananta, Esra Soru atau anggur merah itu bisa menunjukkan saya buktinya, dalilnya di Alkitab ada tidak dalil bahwa unclean spirit atau setan itu bisa masuk ke dalam patung. Ada nggak di Alkitab dijelaskan bahwa unclean spirit itu bisa masuk ke dalam patung, ke benda mati? Kalau saya sih kayaknya belum pernah mendengar atau melihat ada setan atau unclean spirit bisa masuk ke benda mati. Kalau mereka mau secara Alkitabiah, apakah Mbak Suto pernah dengar, pernah baca, atau Brogia pernah baca kalau ada setan atau unclean spirit bisa masuk ke dalam patung atau benda mati? Bisa tunjukkan Pak Suto. Kalau yang patung yang dituhankan itu Baal, patung dituhankan, tapi bukan tidak. Tapi di situ kan tidak ditunjukkan unclean spirit itu masuk ke dalam patung itu, Mbak Suto. Apa dijelaskan? Nah, iya. Sekarang contohnya nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan kan bahwa itu ya kalau di sekitar, di sekeliling patung itu ada roh-roh jahatnya atau unclean spirit, ya betul, saya terima. Setan itu ada di sekitar kita, di sekeliling kita, nggak usah di dalam patung. Kalau ke tubuh manusia ada, sama hewan ada, ke tubuh manusia sama hewan ada. Manusia, iya. Kalau manusia kan dirasuki, ya. Iya, dirasukin, iya. Hewan juga ada di Alkitab, dan juga di situ di kitab Kejadian dijelaskan bahwa para malaikat itu yang menentang Tuhan, yang jadi setan itu sepertiga ditarik, dibuang ke dunia ini dan ditaruh, dipenjarakan di gua-gua. Itu tidak dijelaskan masukkan dalam patung-patung atau ke dalam pohon-pohon, kan tidak. Tetapi di dalam gua itu berarti space, ruangan, bukannya di dalam batu gua itu, tapi di ruangan gua itu gitu loh, Pak Disuto. Tapi guanya pun ada catatannya, gua yang gelap. Iya. Oh, ya, gini, sorry. Ya, unclean spirit itu udah pernah saya makan itu, dimasukkan ke roh babi. Babinya udah saya makan dong. Iya. Ke babi. Di hewan saya percaya dia benda hidup. Karena saya pernah baca, kalau nggak salah di Alkitab itu, bahwa setan itu bisa masuk ke peredaran darah tuh, saya nggak jelas ya. Tapi saya pernah mendengar itu, jadi itu menunjukkan itu ke benda, ke orang hidup atau benda hidup gitu. Makhluk hidup yang bernyawa. Makhluk hidup. Sekarang gini, pertanyaan saya lagi kembali ke Esra Soru, apa ke Daniel Mananta atau anggur merah. Itu kan Musa kan membuat patung ular tembaga. Bentuknya ular, udah jelas itu kan menunjukkan itu si ular tua atau iblis kan. Benar Pak Mbak Suto? Nah sekarang pertanyaan saya, apakah di patung ular itu ada unclean spiritnya? Apa ada setannya di patung ular tembaga itu yang terus dilihat orang sembuh? Coba jelaskan. Tidak dijelaskan dalam Alkitab. Nah, Alkitab dijelaskan kalau misalnya si Esra Soru atau Daniel Mananta atau si anggur merah bilang itu iya ada setannya, berarti yang nyembuhin setan bukan Tuhan. Benar nggak logika? Kita bicara secara logika. Jadi kita bisa pakai logika kita lah. Benar? Betul. Jadi
Kalau ada Esra-Soru nggak boleh makan babi dong, karena ada roh jahat di situ. Esra-Soru, Donamanta jangan makan babi, dilarang. Ada roh jahat di situ kan, pernah dimasukkan ke roh jahat ke babi. Sekarang jadi kita orang ini makan babi nggak nih Esra-Soru? Esra-Soru makan babi nggak nih? Doyan Pak. Kan orang malah kita makan itu babinya, berarti kita makan setannya sekalian dong. Iya, jadi Esra-Soru jangan makan babi. Esra-Soru menantang. Ya, jangan makan babi. Kita pakai logika lagi kita makan ya. Bener. Sekarang kita bermain logika lagi ya. Kalau memang itu unclean spirit, setan bisa masuk ke dalam patung, dalam benda mati. Di Indonesia ini patung berapa banyak? Ratusan, mungkin ribuan di Indonesia, di seluruh dunia mungkin jutaan. Baik itu utama banyakkan patung dalam bentuk manusia lah kita anggap. Seperti kayak di Jakarta aja ada patung pembebasan Irian Jaya. Irian Jaya kan bentuknya orang toh. Terus ada patung di Cikini, patung Tugu Tani, Pak Tani ada Tugu Tani. Terus ada patung yang di Pancoran, di Sudirman, ya. Apakah saya dari kecil sampai sekarang tidak pernah ada di situ diliput jadi tempat uka-uka gitu. Paranormal bilang di situ ada setannya, ada unclean spiritnya. Pernah tidak? Tidak kan. Paling adanya di rumah kosong, di mana. Tapi kalau untuk itu mana ada di 7 pahlawan revolusi lah di Lubang Buaya itu ada 7 jenderal. Apakah di situ ada unclean spiritnya? Patungnya ada itu. Kan tidak, iya patungnya ada, tapi kan tidak pernah diliput bahwa di situ terjadi heboh, patung itu bisa bergerak, bisa pindah. Kan kalau kita mau berlogika, ya, kalau setan itu atau unclean spirit itu merasuki orang berarti kan setan itu menunjukkan eksistensinya, dia akan bisa bergerak, menyerang, bisa melayang, terbang, pokoknya bisa bergerak lah. Nah, itu halusinasi semua Om. Kita yang sudah pasti itu masuk ke babinya itu digoreng kita makan Om. Ini saya ngomong serius ini Pak, benar. Jadi kalau dia memang berarti kalau dia masuk ke patung, berarti setan itu pun juga ingin menunjukkan eksistensinya toh. Dia akan hidup, berjalan, berpindah. Itu patung semua yang ada di Indonesia pindah-pindah, dan juga ada patung Madame Tussauds. Itu kan banyak yang patung lilin. Itu berapa ratusan kali, mungkin 1000 kali yang ada patung sama mirip dengan ukuran orang persis orang manusia. Kan pasti unclean spirit seneng kalau bentuk manusia masuk ke situ. Nah itu udah pada pindah semua, nggak ada di ruangan itu. Keluar mungkin nyerang manusia di dunia ini. Kita berpikir dengan akal bodoh lah, dengan logika kita. Benar nggak Bro Gea? Mbak Suto, benar toh? Dia ingin berkuasa atau dia ingin menunjukkan eksistensinya. Ini saya memang kayak anak kecil ngomong, tapi saya mengajak berlogika. Benar toh? Pasti kan setan tujuannya ingin menguasai dunia toh, ingin menguasai manusia toh. Dia masuk aja ke patung-patung itu, menyerang manusia, menindas manusia, menjajah manusia. Tidak perlu lagi dengan dengan pikiran, dengan goda-godaan lagi. Berpikirlah secara jernih gitu. Ini tidak kepikiran dengan mereka-mereka yang bilang dia pendeta, dia S1, S2, S3 sampai S-Mambo, S-Lilin. Apakah bisa berpikir ke situ? Begitu, benar kan? Ya. Banyak loh patung-patung. Di Borobudur aja banyak kok arca-arca di situ. Apakah di situ heboh? Iya Pak, lagi ngapain dia masuk ke patung yang di gereja yang kecil ya? Masuk aja ke patung yang di Brazil yang paling tinggi itu, patung Yesus itu. Nah di situ dia bergerak gitu loh. Di Toraja juga ada itu. Patung Yesus yang besar, yang di Brazil, atau patung Liberty, di Indonesia, patung Liberty gitu loh, yang paling bisa seluruh dunia ngelihat dia kan. Jadi monster toh Pak. Itu kan di film-film ada, tapi kan di film patung yang hidup. Sekarang apa nggak mungkin setan ingin begitu? Waktu bayi Om sering ditakut-takutin Om. Makanya gede jadi halusinasi begitu Om. Berpikirlah secara jernih, logika. Ini kalau kita bicara patung atau apa, itu kan banyak di seluruh dunia ini. Jadi jajahlah manusia, karena kan setan ingin menjajah. Nah itu patung Yesus, berubahlah dia
Apa bisa sanggup manusia melawan? Berhasil bisa berapa kota hancur kalau dimasukkan unclean spirit. Unclean spirit itu contohnya seperti Jeremiah Karen. Dia kerja tapi nyuri waktu. Nah, itu unclean spiritnya masuk ke tubuhnya Jeremiah Karen untuk mencari minuman anggur orang tua. Begitu minum anggur orang tua mabuk. Nah, ini suaranya itu dipengaruhi oleh unclean spirit itu. Contohnya begitu, tapi tidak mungkin unclean spirit masuk ke mobil yang mau disetir sama si Jeremiah Karen, nggak mungkin. Masuknya ke tubuhnya Jeremiah Karen. Hei, ayo, kita belanja anggur orang tua dulu. Bawa mobilnya, itu. Tapi tidak berani dia bawa mobil sendiri jalan, nggak mungkin. Tapi banyak orang yang melihat mobil bisa jalan sendiri juga ada. Tapi itu mesti ada manusianya yang dipengaruhi di situ. Seperti contohnya sepeda motor saya tadi, naik gunung dalam posisi mesin mati, tidak ada suaranya, tapi bisa naik. Karena ada manusianya di situ yang dipengaruhi. Mungkin pendengaran saya yang ditutupin oleh unclean spirit. Mungkin telinganya ibu mertua saya yang dipengaruhi oleh unclean spirit. Iya tuh si Sambo tuh, kena unclean spirit tuh Sambo tuh. Nah, iya, sekarang kalau kita mau berpikir ya itu roh. Unclean spirit itu roh, setan itu roh. Itu patung itu benda mati. Ya, nggak mungkin itu sama aja mati seperti air. Ya itu sama dengan juga seperti sama-sama zat cair nih kita bicara. Ini air, ini minyak. Apakah minyak dan air bisa bersatu? Kan tidak. Apakah minyak bisa masuk ke dalam air bisa masuk ke dalam minyak? Kan tidak, Pak Desuto. Dia tetap terpisah, ada lapisan di luar. Berarti ya kalau kita mau memakai logika itu berarti di sekeliling, di sekitar. Nah itu saya juga mengakui itu, mengimani memang ada unclean spirit atau setan. Tapi ya unclean spirit itu kalau menurut saya ya setan itu gitu loh, bukannya roh-roh gentayangan atau roh-roh leluhur. Kayak maaf ya Pak Studi sama Pak Suto tadi membahas tentang roh leluhur yang bisa dipanggil bisa itu. Kalau bagi saya yang sudah kita Kristen Katolik atau mungkin Kristen non Katolik pun tidak mempercayai itu, karena orang yang sudah meninggal, baik roh leluhur zaman dulu itu rohnya sudah kembali kepada Sang Pencipta, kepada Allah, kepada Bapa, diadili.